Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kita kali ini membahas tentang kelompok acuan atau kelompok referensi, atau istilah lainnya adalah reference group dan juga family decision. Yuk, kita langsung mulai aja. Jadi tentang reference group, didefinisikan sebagai any person or group that serve as a point of comparisons or reference for an individual. Jadi seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sebuah poin pembanding atau reference bagi individu yang lain dalam membentuk misalnya nilai-nilai spesifik atau nilai-nilai general, sikap maupun perilaku-perilaku tertentu. Ini menurut Schiffman dan Canuck tahun 2004. Dalam berbagai setting, khususnya di dalam perilaku konsumen, individu ini sangat dipengaruhi oleh kita sebagai manusia cenderung mudah dipengaruhi oleh apa yang orang lain pikirkan dan bagaimana orang lain berperilaku. Nah, kelompok referensi yang dianggap paling penting itu adalah keluarga. Dan keluarga ini sebagai media sosialisasi konsumen. Bagaimana kita melakukan sosialisasi atau pembelajaran sebagai seorang konsumen. Poin utama adalah pembelajaran itu terjadi di lingkup sosial kita yang paling dekat, yaitu keluarga. Namun selain keluarga, ada juga kelompok referensi lain yang tidak kalah penting, yaitu satu adalah kelas sosialnya, yang kedua adalah budaya, dan yang ketiga subbudaya atau subculture-nya. Dan reference group ini dianggap sebagai frame of reference atau kerangka referensi ketika kita berada dalam titik untuk memutuskan membeli sebuah produk atau layanan jasa. Baik, kita akan bahas tentang kredibilitas sumber. Jadi sebagai kelompok referensi ini juga perlu diperhatikan kredibilitasnya. Tidak semua kelompok atau orang bisa menjadi acuan bagi kita. Nah, kredibilitas sumber ini adalah seberapa besar dampak persuasif suatu sumber yang berakar dari persepsi orang lain. Jadi bagaimana saya misalnya menilai si A sebagai orang yang bisa dipercaya, trustworthiness dan believability, sebagai orang yang memiliki kapabilitas, wawasan, dan kemampuan memberikan informasi spesifik yang relevan dengan kebutuhan saya untuk mencari tahu produk atau layanan tertentu gitu ya. Ada dua sumber yang kita sebut sebagai sumber formal dan sumber informal. Sumber formal itu adalah individu atau media yang menyediakan informasi terkait konsumsi atau produk atau merek atau layanan tadi yang memang mereka adalah orang-orang yang dipekerjakan dan dibayar oleh organisasi untuk memberikan informasi tersebut. Tapi tentu arah informasinya harus relevan dan sesuai dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh si produsen atau perusahaan tersebut. Nah, itu adalah sumber formal. Sumber yang kedua adalah sumber informal. Nah, sumber informal ini adalah individu-individu yang umumnya dikenal oleh si penerima pesan secara personal. Jadi, siapakah sumber-sumber informal? Sumber informal bisa jadi adalah orang tua, teman, anak, gitu tadi ya, keluarga, kerabat yang bisa memberikan informasi produk atau saran, atau bahkan mungkin lingkup pertemanan online yang hanya kita temui namun kita respect meskipun ini hanya lewat media online seperti itu. Nah, pengaruh kelompok referensi. Ada dua jenis pengaruh kelompok referensi. Yang pertama, kelompok referensi ini memberikan pengaruh normatif. Yang kedua adalah pengaruh komparatif. Apa itu pengaruh normatif? Jadi pengaruh normatif itu adalah
Pengaruh di mana individu si penerima pesan belajar dan mengadopsi norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku di dalam kelompok. Umumnya ini adalah kelompok di mana individu menjadi bagian umum dari kelompok tersebut. Contohnya tadi, keluarga, teman sebaya, anggota komunitas, kelompok sosial ekonomi yang setara. Salah satu contoh yang lain, bagi seorang anak, keluarga itu berperan penting membentuk nilai-nilai konsumen secara umum dan perilaku konsumsi mereka, cara berpakaian mereka, destinasi berbelanja mereka, dan yang lain sebagainya. Sehingga bisa kita katakan bahwa keluarga ini adalah titik awal untuk membentuk good value. Itu adalah peran normatif. Peran yang lain adalah peran komparatif. Kalau peran komparatif itu terjadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita hormati dan kagumi, serta kita mengadopsi atau mengimitasi beberapa nilai maupun perilakunya. Nah, siapa sih yang menjadi frame of reference komparatif ini? Bisa jadi tetangga kita, bisa jadi guru kita, bisa jadi senior kita, dan seterusnya. Atau bisa jadi artis misalnya. Nah, nanti kita bahas dalam konteks endorser maupun spokesperson. Atau bisa jadi orang biasa yang ada di sekitar kita, yaitu tetangga kita. Mungkin kita melihat tetangga ini orang yang bisa dijadikan contoh ideal keluarga dalam hal pemilihan produk rumah, karena kita lihat produk-produk yang dia gunakan bagus, penataannya cantik gitu ya. Atau mungkin dalam hal selera berpakaian, atau dalam hal pemilihan mobil maupun destinasi liburan. Nah, seperti itu. Nah, tipe kelompok referensi itu dibagi menjadi dua. Jadi ada yang disebut sebagai membership group atau direct reference group. Jadi kelompok keanggotaan atau kelompok referensi langsung ini adalah suatu kelompok di mana individu berada di dalamnya. Bisa bergabung secara langsung, realistis gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kelompok bapak-bapak yang tiap akhir pekan itu bermain tenis bersama, bapak-bapak perumahan, misalnya kompleks perumahan gitu ya. Atau kelompok arisan misalnya seperti PKK, Dharma Wanita, itu adalah contoh-contoh dari direct reference group. Nah, kelompok lainnya adalah disebut sebagai symbolic group atau kelompok simbolis atau indirect reference group. Jadi ini adalah sebuah kelompok di mana kita sebagai individu ini tidak berada di dalam kelompok yang sama dengan kelompok acuan kita. Maksudnya adalah tidak selalu kita berhubungan langsung. Ya, bisa jadi karena memang secara kualifikasi kita tidak memenuhi untuk masuk ke dalam jajaran kelompok referensi kita, atau memang kondisi yang tidak memungkinkan. Namun, nilai-nilai dan perilakunya tetap kita adopsi atau tiru. Nah, contohnya apa? Contoh dari symbolic group ini adalah artis idola misalnya. Nah, tentu saja kan kita tidak berada di dalam komunitas yang sama dengan artis idola kita, gitu ya. Tapi mereka adalah sosok yang kita hormati dan kita kagumi. Sehingga apapun yang mereka lakukan atau preferensi berbelanja mereka, preferensi berpakaian mereka, itu bisa menjadi hal yang kita imitasi karena ketertarikan kita yang begitu besar dengan artis idola tadi misalnya. Atau contoh lain di sini yang dipaparkan adalah pebasket profesional bagi para pemain basket jalanan atau amatir. Tentu apa yang mereka kenakan, produk-produk sport apa yang mereka pakai itu menjadi preferensi yang akan ditiru untuk digunakan oleh tadi pengidolanya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh tentang grup membership dan tipe pengaruhnya. Jadi tadi karena ada dua, jadi membership group dan symbolic group.
dan pengaruhnya, baik itu pengaruh normatif maupun komparatif. Pada kelompok membership atau kelompok direct, membership group ini bisa menjadi kelompok referensi yang membawa pengaruh normatif maupun pengaruh komparatif. Konformitas tingkat tinggi terhadap standar dari kelompok membership yang ada. Ini membuat kita cenderung mengikuti apa yang menjadi kebiasaan, preferensi, perilaku dari kelompok acuan atau kelompok referensi kita. Baik pihak yang mempengaruhi maupun pihak yang dipengaruhi berada dalam kelompok sosial ekonomi yang setara. Dan keduanya sadar akan adanya pengaruh normatif ini. Sedangkan pada membership group dalam hal pengaruh komparatif, konformitas pada standar kelompok di mana pihak yang dipengaruhi tertarik bergabung. Jadi supaya kita bisa diakui sebagai part of the group, biasanya kelompok itu memiliki standar-standar tertentu. Maka konformitas ini adalah kita berusaha untuk memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh komunitas. Itu yang bisa mempengaruhi pula preferensi kita di dalam pemilihan produk atau cara berbelanja. Dan yang berikutnya, kedua pihak bisa jadi berasal dari satu atau dua kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Ini kalau pengaruh komparatif ya. Dan pihak yang dipengaruhi maupun pihak yang mempengaruhi mungkin saling mengenal dan sadar akan pengaruh tersebut. Berbeda dari grup membership atau membership group, symbolic group ini lebih memberikan pengaruh secara komparatif terhadap individu. Pada pengaruh normatif ini tidak terjadi pengaruh yang signifikan. Pihak yang mempengaruhi itu berada di luar dari kelompok referensi dari orang yang dipengaruhi. Tadi contohnya artis kan tidak berada dalam lingkup pertemanan yang nyata. Dan pihak terpengaruh itu tidak sadar terhadap norma-norma the unlikely influencer. Jadi maksudnya adalah norma-norma tidak sadar bahwa mereka cenderung mengikuti pola-pola yang dilakukan oleh si orang yang diidolakan tadi, gitu ya. Dan kita secara tidak sadar ternyata mengikuti atau mengimitasi atau mengadopsi pola-pola mereka. Itu yang disebut sebagai unlikely influencer. Pada pengaruh komparatif, ya, derajat pengaruhnya tinggi. Jadi symbolic group ini sangat tinggi pengaruh komparatifnya. Meski pihak terpengaruh tahu bahwa mereka tidak akan pernah bergabung dengan para influencernya. Secara sosial, kedua pihak terpisah jauh. Tapi para influencer mengenali dengan baik bahwa mereka punya pengaruh besar pada orang lain. Ada beberapa kelompok referensi, kalau kita lihat, yang pertama adalah kelompok persahabatan atau pertemanan. Tentu pertemanan itu menjadi sebuah ajang yang sangat membantu bagi individu untuk melakukan banyak aktivitas. Karena disitulah kita bisa memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia. Misalnya apa? Kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan untuk saling berbagi informasi, saling berbagi pendapat, baik itu masalah pribadi maupun isu-isu yang lain. Nah, seringkali ini terbentuk di tempat kerja atau ini adalah kumpulan sahabat karib, geng, ya, atau klik, kelompok-kelompok teman sebaya, dan yang lainnya. Yang kedua adalah kelompok belanja atau kelompok shopping ya. Nah, pada kelompok berbelanja ini, program referral menjadi elemen yang penting. Nah, seperti apa sih bentuk dari kelompok belanja? Jadi kelompok belanja ini mungkin adalah kelompok-kelompok yang dipertemukan di ruang belanja gitu. Baik maya maupun nyata. Jadi misalnya gimana?
Nah, program seperti MAP Club ini adalah program yang mewadahi orang untuk bisa memiliki benefit-benefit ketika bergabung di dalamnya, atau informa membership, ya. Sehingga apa? Ada manfaat-manfaat yang bisa ia rasakan sebagai anggota kelompok. Berbagi pengalaman dalam antrian belanja tertentu, seperti yang kita tahu, misalnya ketika para ladies ini sedang saling berebut untuk bisa mendapatkan produk misalnya Abekani gitu ya, yang dia hanya muncul dalam edisi terbatas dalam waktu yang tertentu, dan sistem pembeliannya pun tidak bisa dengan sistem pembelian yang reguler, harus melalui pre-order maupun menunggu informasi dari si penjual kapan produk itu akan di-launch. Atau kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu itu adalah strategi promosinya Xiaomi sampai harus antri-antri. Nah, kelompok belanja ini bisa jadi terbentuk ketika orang saling mengenal dalam situasi mereka sama-sama berbelanja gitu, mengantri untuk sebuah kebutuhan yang sama. Sehingga kemudian terbentuklah kelompok belanja tersebut. Atau komunitas virtual. Nah, komunitas virtual ini adalah komunitas-komunitas dunia maya yang muncul misalnya dalam bentuk website-website yang menyediakan media interaksi maya. Seperti apa? Seperti Kaskus, lalu komunitas backpacker Indonesia, Couchsurfing gitu ya, komunitas fotografi, ataupun komunitas yang lainnya yang memang pertemuannya hanya lewat dunia maya. Yang keempat ada kelompok advokasi. Jadi kelompok advokasi ini adalah kelompok aksi konsumen, kelompok pendukung hak atau perlindungan konsumen. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dampak atau pengaruh dari kelompok referensi. Jadi kelompok referensi pun itu punya hal-hal yang harus diperhatikan agar mereka menjadi bisa memiliki pengaruh terhadap individu atau konsumen. Yang pertama adalah nih ya, daya tonjol produk. Jadi produk conspicuousness-nya. Nah, daya tonjol produk itu adalah hal yang harus diperhatikan atau penting. Bagaimana orang akan mempercayai informasi orang lain kalau dia mengenal bahwa produk itu sendiri tidak berkualitas baik misalnya, atau tidak familiar atau tidak famous gitu. Jadi daya tonjol produk itu sendiri menjadi hal yang penting untuk bisa memberikan dampak informatif terhadap konsumen. Yang kedua adalah konformitas. Nah, seberapa besar konformitas konsumen terhadap kelompok referensi? Seperti yang sudah kita jelaskan di dalam tabel pertalian antara jenis kelompok referensi dan fungsinya, ya. Yang berikutnya adalah kekuasaan dan expertise. Artinya apa? Seberapa tinggi tingkat kekuasaan kelompok referensi ini dalam mempengaruhi keputusan membeli kita. Kalau kita tidak mengikuti anjuran kelompok referensi ini, konsekuensi apa yang kita peroleh? Maka semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok referensi, semakin kita tidak bisa berkutat atau harus mengikuti apa arahan tersebut. Nah, yang kedua adalah expertise. Jadi seberapa bagus atau seberapa tinggi tingkat keterampilan, tingkat pengetahuan, wawasan yang dimiliki oleh si kelompok referensi. Kalau kelompok referensi ini memiliki expertise yang tinggi, maka kredibilitasnya juga akan tinggi dan ini akan lebih mudah membawa kita untuk mengikuti apa yang mereka sarankan. Faktor yang lain adalah karakteristik kepribadian dari si konsumen itu sendiri.
pada beberapa konsumen yang memiliki tipe, kalau kita menggunakan tipologi DISC misalnya, tipe compliance. Orang yang memiliki tipe compliance adalah orang-orang yang berusaha untuk mencari informasi, data, dan fakta selengkap mungkin sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Maka berbagai informasi misalnya dari expertise, kemudian juga dari produk, itu akan menjadi input-input yang sangat berharga bagi dia. Termasuk juga review-review dari berbagai informan. Itu menjadi bahan kajian dalam pertimbangan keputusan pembeliannya. Berbeda model dengan tipe pribadi yang sociable dan ekspresif atau influence. Mereka yang sociable dan influence adalah orang-orang yang cenderung memiliki konformitas tinggi terhadap kelompok. Jadi apa yang dikatakan oleh kelompok bagus, maka mereka cenderung akan mengikuti statement tersebut atau arahan tersebut. Berbeda lagi dengan orang-orang dengan tipe dominance yang cenderung independen dan tidak suka dipengaruhi. Mereka cenderung akan memilih menggunakan preferensi atau prinsip pribadinya di dalam keputusan pembelian. Dan faktor yang terakhir itu adalah informasi yang relevan dan pengalaman. Jadi tanpa adanya kita sebagai individu ini memiliki informasi yang relevan terhadap produk atau layanan dan pengalaman, bisa jadi pengalaman langsung maupun pengalaman tidak langsung, maka kelompok referensi ini tidak akan memiliki derajat keterpercayaan yang tinggi. Baik, selanjutnya tentang kredibilitas sumber kelompok referensi. Pertama kita bahas tentang spokesperson. Jadi siapakah spokesperson itu? Spokesperson bisa jadi adalah pelanggan, pegawai perusahaan, selebriti, maupun model. Berdasarkan riset-riset yang ada, ditemukan bahwa konsumen itu memandang pemasar sebagai pihak yang kurang kredibel daripada kelompok referensi yang informal. Kenapa? Karena kelompok dari pemasar itu sudah punya kerangka berpikir untuk mengarahkan pada pembelian produknya. Artinya sudah punya niatan yang khusus gitu ya. Ada tendensi yang berat sebelah. Sedangkan pada kelompok informal itu kan kelompok yang memang mereka tidak dibayar, bukan komersial, dan mereka hanya sebatas berbagi informasi atau manfaat dari apa yang mereka peroleh dari sebuah produk atau layanan yang mereka gunakan. Baik, selanjutnya perusahaan bisa menjaga kredibilitas itu melalui beberapa hal. Yang pertama adalah memastikan bahwa performa lampaunya itu konsisten dan jelas baik, reputasi atau citranya baik, dan kualitas produk maupun layanannya baik. 3 hal inilah yang bisa membuat mereka tetap terpercaya sebagai perusahaan maupun produk atau merek yang bisa diandalkan. Yang berikutnya, sumber yang bersifat not for profit, tadi seperti kelompok referensi informal ya, umumnya lebih berkredibilitas tinggi dibandingkan sumber for profit atau komersial. Dan sumber formal yang dinilai netral, seperti misalnya laporan konsumen yang diterbitkan di majalah bisnis, misalnya di SWA gitu ya, atau paparan di media yang bereputasi, maka kredibilitasnya lebih tinggi daripada sumber iklan komersial. Publisitas menjadi hal yang sangatlah penting bagi manufaktur, dan konsumen percaya bahwa citasi produk dalam konteks editorial itu lebih berharga daripada periklanan yang berbayar dan mahal gitu ya. Jadi sebetulnya ini lebih menekankan bahwa informal, kemudian bentuk-bentuk ada istilah nanti kita bahas di part kedua adalah word of mouth atau direct reference group, ini menjadi kelompok-kelompok yang
justru pergerakannya masif dan pengaruhnya kuat. Baik, kita lanjutkan. Untuk endorser dan spokesperson, ada beberapa statement yang penting di sini berdasarkan beberapa riset yang sudah ada. Jadi dikatakan bahwa sinergi antara endorser dan tipe produk atau layanan yang diiklankan itu sangat penting. Semakin klop atau sesuai keduanya, maka semakin tinggi nilai persuasivitas pesannya. Contoh, untuk produk kosmetik atau kecantikan, maka spokesperson selebriti yang berpenampilan menarik tentu akan bisa meningkatkan kredibilitas pesan serta sikap positif konsumen terhadap merek. Sebaliknya, untuk produk-produk yang tidak berhubungan dengan penampilan fisik, misalnya contohnya aja nih produk deterjen gitu ya, maka endorser yang menarik tuh justru tidak berpengaruh gitu. Tapi lebih yang mencerminkan siapa sih segmentasi yang mereka sasar, itu yang lebih penting. Dan endorser selebriti yang menarik, yang mempesona, yang famous itu akan efektif digunakan untuk mengiklankan produk-produk yang menonjolkan nilai hedonistiknya, seperti kesan-kesan eksklusif atau mahal, daripada produk-produk dengan penekanan pada sifat utilitarian. Bisa kita lihat gambarnya di sebelah sini ya. Jadi misalnya untuk looks, siapa nih endorser atau spokesperson-nya. Nah, ini mencerminkan produk itu sendiri gitu ya. Jadi artisnya, aktornya ini mencerminkan produk itu sendiri, kualitas produk itu sendiri, dan ini tentu akan dinilai lebih menarik daripada yang ini karena kita tidak tahu siapa, tidak famous gitu ya, dan daya tariknya akan berbeda, kredibilitas sumbernya dinilai berbeda juga. Berbeda dengan produk deterjen tadi, tidak perlu artis yang terlalu menonjol atau terkenal untuk merepresentasikan produk tersebut atau merek tertentu. Tapi cukup segmen siapakah yang menjadi sasaran dari produk tersebut. Masih di dalam kredibilitas sumber, kita bisa lihat endorser dengan karakteristik demografis, contohnya usia, etnik, dan yang lainnya ya, yang memiliki kesamaan dengan target audiens itu dinilai lebih kredibel dan persuasif dibandingkan yang tidak sama. Jadi ya kita juga harus melihat juga segmen iklan itu siapa, segmen yang mau kita sasar itu siapa. Maka iklan itu sendiri harus didesain agar sedekat mungkin dengan target segmen tersebut. Ini contohnya es krim Campina, target segmennya adalah remaja atau orang-orang dewasa awal ya. Ya tentu segmen iklannya harus representasi dari target tersebut. Atau ini iklan es krim yang targetnya adalah keluarga. Selanjutnya, endorser yang terkenal itu belum tentu bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Kepercayaan konsumen terhadap pemasar, produsen, merek itu sendiri mempengaruhi bagaimana kredibilitas endorser terhadap intensi membeli. Jadi artinya kalau kita sebagai konsumen tidak memiliki kepercayaan baik terhadap pemasarnya, terhadap produsennya maupun terhadap mereknya, ya kelompok referensi itu sendiri menjadi tidak bernilai signifikan. Poin berikutnya, testimoni atau endorsement dari selebriti harus memperhatikan kongruensi antara isi pesan dengan kualifikasi si spokesperson. Saya kasih contoh di sini, ini adalah iklan tolak angin dengan jargon orang pintar minum tolak angin. Maka, siapakah si endorsernya itu juga harus bisa merepresentasikan value yang atau jargon yang ia selalu tanamkan gitu atau sosialisasikan. Ini adalah Renald Kasali ya, Anda bisa cari kalau belum tahu siapa Renald Kasali. Dan di sini untuk iklan counterpain, ya namanya counterpain untuk nyeri otot gitu ya dan sendi. Nah, atlet yang terkenal ini tentu akan menjadi sangat kongruen dengan produk itu sendiri.
atau isi pesan itu sendiri. Dan hal lain yang tidak kalah penting harus diperhatikan adalah pemilihan selebriti harus mempertimbangkan jumlah iklan yang sudah ia bintangi sebelumnya. Kenapa? Terlalu banyak seorang selebriti muncul di berbagai iklan dalam kategori produk yang berbeda akan menurunkan tingkat kredibilitas dari produk maupun si endorser itu sendiri. Sudah bayar mahal-mahal malah membawa pengaruh yang kurang baik. Baik, kita lanjutkan. Untuk kredibilitas sumber, untuk selebriti sendiri atau symbolic reference itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah testimonial, endorsement, aktor, dan spokesperson. Testimonial itu adalah artis atau selebriti yang memberikan testimoni berdasarkan pengalaman pribadi mereka menggunakan produk atau layanan yang tertentu tadi itu. Sehingga di sini selebriti lebih menekankan pada kualitas maupun manfaat yang ia rasakan dari produk atau jasa tersebut. Nah, kelompok referensi yang kedua dari artis adalah endorsement. Jadi kalau di dalam endorsement, selebriti ini hanya meminjamkan nama besar mereka dan muncul atas nama sebuah produk atau jasa, di mana mereka bisa jadi bukanlah seorang expert atau memiliki pengalaman langsung menggunakan produk tertentu. Gitu. Ini contohnya kalau Anda lihat iklan di Yamaha, siapa ini? Ya, tentu belum tentu juga si endorser ini adalah orang yang expert di dalam bidang permotoran misalnya gitu, meskipun ini adalah mencerminkan seorang pembalap profesional dan ternama gitu ya. Jadi nama besarnya inilah yang digunakan untuk iklan tersebut gitu, atau mengasosiasikan nama besar si pembalap dengan produk. Bentuk yang ketiga adalah aktor. Nah, aktor ini adalah selebriti yang menampilkan produk atau jasa sebagai bagian dari pemain karakter. Nah, ini contohnya adalah Wolverine ya misalnya. Untuk iklan produk Lays. Yang terakhir adalah spokesperson atau ambassador. Jadi spokesperson ini selebriti menampilkan merek atau perusahaan merepresentasikan perusahaan tertentu selama periode waktu yang panjang. Jadi mereka memang dikontrak secara eksklusif untuk sebuah perusahaan atau produk. Selebriti, khususnya aktor, aktris, pewara TV, entertainer populer, dan ikon-ikon sports atau olahraga, ini menjadi kelompok referensi simbolik. Mereka disukai, dikagumi, dan seringkali dinilai tinggi kredibilitasnya. Nah, dimensi pengukuran kredibilitas individu atau organisasi itu ada 4. Saya singkat di sini dengan istilah LATE. Apa itu LATE? LATE itu terdiri atas yang pertama likability. Seberapa banyak dia disukai oleh orang lain. Attractiveness. Attractiveness ini daya tarik. Seberapa menariknya orang ini. Seberapa berkarismanya orang ini gitu ya, atau kelompok referensi ini. Nah, daya tarik inilah yang menjadikan penilaian kredibilitas individu itu sendiri maupun kredibilitas merek atau produk yang ia bawakan. T itu adalah trustworthiness, artinya seberapa besar atau tinggi derajat keterpercayaan si kelompok referensi itu. Apakah mereka orang yang berintegritas misalnya, atau orang yang omongannya bisa dipercaya atau enggak gitu ya. Ini mencerminkan juga. Dan yang tidak kalah penting adalah expertise. Jadi expertise ini ya tadi keahlian dari orang tersebut atau wawasannya. Oke, dan yang terakhir adalah ragam kredibilitas. Jadi selain kredibilitas kelompok acuan, kita juga harus memperhatikan kredibilitas misalnya si salesperson, kredibilitas media,
periklanan atau reputasi retailer, kredibilitas vendor, reputasi media iklan, dan pengaruh waktu pada kredibilitas sumber. Maksudnya apa? Kita lihat kredibilitas si penjual atau salesperson ini, misalnya impresi kejujuran dan integritas dari si salesperson itu menjadi faktor yang paling persuasif. Selain itu, tentu dalam konteks-konteks tertentu, misalnya iklan untuk produk otomobil gitu ya, maka gambaran salesperson yang menarik, elegan, berpenampilan eksklusif gitu ya, mewah, itu menjadi cerminan yang relevan atau kongruen dengan produk yang ia bawakan. Berbeda lagi konteksnya untuk produk-produk yang sifatnya utilitarian tadi, gitu ya. Maka kalau terlalu terlihat bourgeois atau elegan malah jadi dipertanyakan. Nah, sehingga memang faktor kontekstual ini menjadi penting. Tapi yang paling penting adalah impresi kejujuran dan integritas. Oke. Nah, kredibilitas media periklanan salah satu contohnya adalah reputasi retailer yang menjual produk. Nah, retailernya gimana? Contohnya misalnya produk ini dijajakan oleh siapa saja, apakah toko kelontong biasa kalau secara nyata ya, ataukah oleh misalnya retailer-retailer tertentu seperti Indomart atau Alfamart atau Alfamidi, atau hanya dipasarkan secara eksklusif misalnya di supermarket tertentu. Nah, ini juga akan mempengaruhi kredibilitas dari produk itu sendiri atau kredibilitas pesan itu sendiri. Ya, ini contohnya Amazon gitu ya. Atau kalau kita pakai media berbelanjanya di Shopee atau Lazada atau Tokopedia maupun yang lainnya, OLX ya, itu kredibilitas media periklanan. Kredibilitas vendor itu tadi juga, dan pengaruh waktu pada kredibilitas sumber. Jadi implikasi dari the sleeper effect. Jadi sleeper effect itu efek kognitif ya. Jadi bias kognitif di mana dengan berjalannya waktu kita mengalami decay, memori kita mengalami decay, dan manusia cenderung lebih mudah mempertahankan inti pesan dan cenderung mudah melupakan hal-hal yang lain, termasuk sumbernya siapa gitu, atau sumbernya apa, dari mana. Dan juga efek differential decay tadi, bahwa memori-memori yang cenderung negatif, petunjuk-petunjuk yang negatif itu menghilang lebih cepat daripada pesan itu sendiri. Sehingga pesan dan spokesperson yang kredibel itu harus terus dipertimbangkan kemunculannya, tingkat kemunculannya dalam promosi ataupun dalam iklan-iklan mereka secara reguler untuk bisa memelihara persuasivitas. Jadi nggak hanya muncul sekali, tapi dipertimbangkan untuk muncul beberapa kali secara reguler dalam tempo yang berapa lama gitu. Karena mempertimbangkan tadi, umumnya sih untuk brand awareness itu bertahan mungkin sekitar 3 bulan. Maka kalau dalam waktu 3-4 bulan itu tidak dilakukan pengulangan, terutama ini produk, apalagi produk baru ya, mungkin bisa lebih cepat hilangnya, lupanya. Maka perlu sekali kita membuat tadi repetisi-repetisi atau sosialisasi-sosialisasi supaya selalu bisa merefresh ingatan-ingatan konsumen dan memelihara brand awareness konsumen. Baik, itu tadi tentang reference group. Terima kasih dan silakan dinanti untuk part keduanya tentang word of mouth. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.